Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita berjumpa lagi di Klinik Kesatuan Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Klinik Kesatuan Bangsa ini merupakan kerjasama antara DPD IKA Provinsi Sumatera Barat dengan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Saudara sekalian, ingin saya sampaikan bahwa tanggal 24 Juli tahun 2024 ini kita akan melaksanakan sebuah agenda yaitu musyawarah daerah IKAL Provinsi Sumatera Barat yang pertama dan sekaligus dilakukan seminar kebangsaan di Padang Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini kita kedatangan tamu para pemimpin IKAL Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin memperkenalkan kepada kita semua. Yang pertama, Adinda Musfi Yendra SIP MSI. Musfi adalah Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah pertama IKAL Provinsi Sumatera Barat. Kemudian saya kenalkan Profesor Dr. Insinyur Nasfrizal Carlo MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini Profesor Carlo menjabat sebagai Ketua DPD IKAL Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024. Profesor Carlo adalah alumni Lemhanas PPSA angkatan 21 tahun 2017. Saat ini Profesor Carlo adalah dosen tetap di Universitas Bung Hatta Padang dan pengurus banyak organisasi. Selain dari organisasi teknis, di mana beliau adalah profesor teknik di Sumatera Barat, dan kemudian beliau juga adalah mantan wakil rektor Universitas Bung Hatta dan mantan dekan di Fakultas Teknik di Universitas Bung Hatta. Kemudian di samping beliau seorang anak muda, Febi Salam, Dr. Haji Febi Salam Datuk Bangso, Sarjana Sains Pariwisata, Magister Pariwisata. Anak muda masih 46 tahun. Beliau ini adalah alumni kursus Lemhanas PPRA angkatan 63 tahun 2021. Selamat sore, Datuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Datuk Febi Salam adalah staf khusus di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Kemudian pernah menjadi staf khusus Menteri Desa PDT RI, lalu pernah menjadi komisaris di BUMN, PT Pembangunan Perumahan, PT Angkasa Pura, dan PT Nusantara Pegas, dan banyak lagi jabatan yang sudah beliau lalui. Dan tentunya sebagai anak muda, tokoh kita yang satu ini boleh kita katakan bahwa tokoh muda Sumatera Barat yang berkiprah di tingkat nasional, dan sebetulnya beliau ini juga pernah menjadi staf khusus Wali Kota Pariaman. Beliau memikirkan bagaimana pembangunan Kota Pariaman dan pernah juga aktif di dunia pendidikan. Jabatan apa tuh di UNP? Dewan Pertimbangan di Universitas Negeri Padang. Saudara sekalian, sekaitan dengan kegiatan Musda 1
IKAL Provinsi Sumatera Barat, eh, kita ingin menanyakan kepada Ketua Panitia Pelaksana sampai sejauh mana persiapan yang telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana menghadapi tanggal 24 Juli tahun 2024 ini. Silakan. Baik, terima kasih Bang Sarman, senior-senior semua yang hadir pada hari ini, Prof. Carlo, kemudian Bang Febi, host kita. Sebenarnya kegiatan Musda ini tadinya rencana kita laksanakan 19 Juni ya. Tapi kemudian karena pertimbangan, karena kita pasca bencana di Sumatera Barat, akhirnya kita laksanakan, kita undur menjadi tanggal 24 Juni ini. Ya, untuk persiapan-persiapan secara teknis, 24 Juli, maaf. 24 Juli, persiapan secara teknis sebenarnya sudah dilakukan dengan baik, karena ada dua rangkaian kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama ada seminar kebangsaan, nanti kita akan menghadirkan narasumber dari Lemhanas sendiri, Deputi Kajian Strategis, Profesor Reni Mayerni, kemudian kita juga undang dari DPRD, kemudian juga alumni IKAL, jadi ada 3 orang narasumbernya. Nah, seminar ini nanti akan dihadiri dan diikuti oleh 160 peserta, 160 peserta. 160 peserta yang terdiri dari alumni Lemhanas sendiri, kemudian kita juga mengundang Kesbangpol Kabupaten Kota, kemudian juga mengundang aktivis mahasiswa, ada BEM-nya, kemudian kita juga mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, supaya dan juga lembaga-lembaga lain seperti Elkam ya yang kita undang untuk kegiatan ini. Kemudian ini kegiatannya akan berlangsung dari pagi dan insya Allah nanti akan dibuka oleh Pak Gubernur Sumatera Barat secara resmi. Kemudian Pak Gubernur juga sebagai keynote speaker untuk acara seminar. Dan kemudian siangnya baru dilanjutkan dengan kegiatan musda, ya musyawarah daerah pertama karena ini pertama kali kita lakukan karena IKAL Lemhanas Provinsi Sumatera Barat ini baru 1 periode berlangsung. Nanti pelaksanaan musda ini akan dilakukan pada siang harinya, akan dihadiri oleh Ketua Umum Alumni IKAL, ya, rencananya Pak Agung Gumelar, tapi informasi terakhir karena beliau kurang sehat nanti akan diwakili oleh sekretaris ya, Pak Jenderal Daryatmo ya, dan kemudian juga dihadiri oleh Wakil Sekjen Mas Luki. Nah untuk musda sendiri, sebagaimana aturan di organisasi kita, pesertanya adalah alumni PPRA dan PPSA. Jumlahnya di Sumatera Barat yang sudah kita data itu 15 orang ya. 16 orang, 16 orang. Kemudian belum banyak. belum. Sebenarnya banyak orang Sumatera Barat yang sudah alumni PPRA atau PPSA, tapi banyak menetapnya di Jakarta. Kalau yang menjadi anggota IKAL Sumatera Baratnya tadi ada 16 ya Prof ya, karena yang menetap di Sumbar ya. Karena kami juga terus berupaya untuk melakukan pendataan sampai kemudian pelaksanaan sudah ini dilakukan. Nah, mereka inilah satu nanti ada putusan dari IKAL, satu orang ya. Jadi sebenarnya alumni kita banyak, Bang Saharman. Kalau di data terakhir itu sudah 140 yang kita data. Kalau di grup WA-nya malah sudah hampir 170. Tapi pendataan terakhir yang saya lakukan sebagai sekretaris IKAL Sumatera Barat itu sekitar 143 ya. Nah, yang paling banyak itu sebenarnya adalah alumni tingkat ya, Supply dan TOT. Tapi kalau di aturan organisasi kita yang menjadi peserta musdanya adalah PPRA dan PPSA. Tapi alhamdulillah SC kemarin karena SC-nya juga adalah Bang Saharman yang mengupayakan bersama-sama dengan kepengurusan untuk bagaimana mengakomodir IKAL juga menjadi peserta. Nah, maka kemudian keputusan dari DPP IKAL kemarin itu, maka untuk IKAL nanti akan ada ada 3 ya perwakilannya, kemudian 1 yang memiliki hak suara untuk pemilihan. Apa agenda yang ingin dicapai dengan musda ini? Musda yang pertama tentu kita konsolidasi organisasi ya, karena IKAL ini kan lembaga besar ya, organisasi besar yang mereka adalah orang-orang terpilih yang sudah mengikuti pendidikan Lemhanas, baik yang reguler maupun yang singkat. Nah, kita memperkuat tata kelola organisasi kita dengan Musda ini. Kita harapkan ke depan periode pertama fondasinya sudah dibangun ya. Kemudian periode kedua ini ya kalau ibaratnya dalam dunia usaha periode pertama startup ya, kemudian periode keduanya sudah scale up, sudah harus lebih matang sebenarnya karena banyak persoalan-persoalan kemudian yang mesti kita tindak lanjuti
terkait juga dengan isu besar secara nasional, bagaimana kemudian menyiapkan generasi kita untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Nah, secara lokal kemudian kita juga dengan fungsi kita sebagai anggota IKAL di Sumatera Barat, kemudian dengan dengan musda dan konsolidasi perbaikan organisasi ini ke depan bisa kita memberikan kontribusi yang lebih besar, tidak hanya terhadap anggota IKAL-nya sendiri, tapi yang lebih besar itu adalah peran IKAL ini untuk masyarakat ke depan gitu, Ya. Bang. Ya. Baik, terima kasih. Saya ke Profesor Carlo. Tadi disebutkan oleh Ketua Panitia Pelaksana bahwa peserta untuk musda IKAL tersebut itu terbatas. Yang memiliki hak suara, memilih dan dipilih hanya PPRA, PPSA. Yang dua itu aja kan. Ya. Apa beda alumni ini? PPRA, PPSA, P3DA, Taplai, dan TOT. Terima kasih, Herman, sebagai host. Gini, Pak, pendidikan Lemhanas itu ada 4 kategori sekarang. Satu kita sebut dengan KRA, dulu KRA namanya, kemudian PPRA. Itu pendidikan reguler yang saat ini atau yang saat ini lebih kurang 7 bulan. Sementara yang kedua PPSA atau KSA. Itu pendidikannya lebih kurang 5,5 bulan. Yang saat dulu lebih lama lagi, sekarang dipersingkat. Nah, P3DA itu adalah diperuntukkan bagi teman-teman kita yang menjabat kepala daerah, bupati, wali kota, kemudian teman-teman yang menjabat juga anggota dewan. Nah, yang keempat, apply, pemantapan nilai-nilai ini. Dibagi dua juga, pemantapan nilai itu ada yang TOT dan ada yang apply itu sendiri. Nah, dari empatnya itu, sesuai dengan ADRT yang berlaku saat ini yang disahkan pada Munas tahun 2020, yang memiliki anggotanya terbagi dua, anggota biasa itu yang tadi Pak Taman bilang memiliki hak pilih dan memilih, itu adalah anggota IKAL yang berasal dari PPSA, PPRA, atau KSA, ataupun KRA. Sementara yang P3DA dan Taplai itu adalah sebagai peninjau. Dia tidak memiliki hak suara untuk memilih. Dan berkaitan itu, kita melihat di Sumatera Barat begitu banyak teman-teman kita yang Taplai, TOT, dan saya juga sebelum ikut PPSA adalah Taplai. Dengan begitu, banyak kontribusinya kok rasanya kok kurang pas gitu ya. Lalu kita mengajukan sebagai pengurus, ketua pengurus sama FT kemarin itu mengajukan ke PDPT. Berikan hak kami sebagai anggota Taplai ataupun TOT untuk memberikan hak pilih. Dari sekian usulan-usul kita akhirnya dikabulkan. Dikabulkan oleh DPD melalui surat yang kami terima tanggal 15 Juli 2024 ini bahwa anggota IKAL yang berasal dari Taplai atau TOT itu diberi hak 1 suara untuk memilih calon-calon ketua. Lalu dengan perwakilan hanya 3 saja perwakilan. Nah, siapa yang menentukan? Menentukan calon ketiga itu adalah ketua Taplai. Ketua Taplai. Nah, kalau begitu banyak sekali anggota Taplai. Nah, pengurus beranggapan ketua Taplai itu yang pertama siapa? Karena dialah yang membawa mandat awal-awalnya di Sumatera Barat, maka kita minta bantuan ketua Taplai Sumatera Barat yang 2014 itu di awalnya kita untuk menentukan siapa usulan yang dikirim menjadi peserta. Dan itu di dalam surat DPP juga harus disetujui oleh ketua DPD. Iya. Itulah kira-kira yang membeli. Jadi terbatas sekali ya. Terbatas sekali. Kita ingin Taplai ini lebih banyak peranannya gitu, karena kita yang terbanyak gitu. Jadi tidak semua warga masyarakat juga yang bisa masuk ke IKAL Lemhanas ini ya Ketua. Iya, karena mereka yang Jadi dikatakan syaratnya ini harus ikut dulu pendidikan, ikut baru bisa pendidikan. jadi alumni gitu Ya, ya. kalau belum pernah mendapatkan pendidikan Taplai, TOT, P3DA, PPRA, PPSA, seperti saya dengan Pak Datuk deh, Ya. nggak bisa, belum dikatakan IKAL. Sebetulnya materi apa yang dipelajari dalam kursus atau dalam pendidikan di Lemhanas ini? Banyak.
Tapi setidaknya bisa disimpulkan untuk PPSA dan PPRA itu bagaimana menjadi strategic leader, melihat Strategis leader. strategic leader. Kalau saya sebut strategic leader, bagaimana melihat Indonesia itu dari Indonesia, bukan melihat Indonesia itu dari Sumbar, dari Pekanbaru atau dari mana, tapi melihat Indonesia itu dari Indonesia yang terdiri di beberapa asa. Ya. Itu. Baik, ketua. Ya, Saya memanggil ketua karena memang ketua IKAL, masih suku Taik. masih ketua IKAL. Hitungan hari. Meminjam istilah Kepala Badan Kes Bangpol Provinsi Sumatera Barat bahwa saat ini di kalangan generasi muda yang lahir di atas tahun 1998 banyak yang tidak mengenal apa arti berbangsa, Ya. bernegara. Malah kalau menurut Pak Kepala Kes Bangpol Provinsi Sumatera Barat terjadi abrasi, ya, pemahaman terhadap apa itu Pancasila, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan apa namanya, Undang-Undang Dasar ya. Tahun sampai 5. Ya. Bagaimana menurut pandangan ketua? Ketua kan udah banyak jalan nih, banyak berdiskusi. Ya, makasih ya Pak. Ini menarik ya apa yang diungkapkan oleh Pak Kepala Kaban ya, Kepala Kes Bangpol, bahwa sekarang ini ternyata sudah terjadi abrasi kebangsaan. Terus sebab itu juga lah tema yang kita angkat sekarang ini dalam seminar dan musda kita adalah perkuat budaya lokal untuk mengatasi abrasi kebangsaan. Kenapa itu terjadi? Karena saya berlatar belakang pendidikan. Sejak tahun 98 itu kita reformasi, ternyata di dunia pendidikan tidak lagi belajar sejarah. Kalau dulu ketika zaman saya sekolah, ada sejarah kebangsaan, ada sejarah dunia. Hari ini mereka tidak belajar lagi itu. Nah, bahkan bayangkan Pak Ahmad, di level mahasiswa, saya ngajar di Universitas Bungata. Ketika saya tanya, waktu itu saya kuliah tanggal 31 Mei, hari Jumat pagi. Saya prolog dengan cara-cara besok itu kan 1 Juni. Lalu prolog dengan nilai-nilai kebangsaan, saya tanya, hari ini hari Jumat, besok kita libur. Iya. Pertanyaannya, hari apakah besok? Dia jawab hanya satu pada tuh. Sabtu Di ya. satu, benar hari Sabtu. Padahal sebelumnya Emang sudah jawabannya benar ya? sudah saya prolog kan, Iya, bahwa iya. besok itu semestinya 1 Juni itu hari adalah kelahiran Iya. Pancasila. Nah, bayangkan anak-anak yang sekarang umur 1 itu lahir 2000, sudah lahir setelah zaman reformasi. Nah, oleh sebab itu kita IKAL dengan melihat seperti itu, dari mana kita memulai? Tergelitik dari apa kita audiensi dengan Pak Wagub Lemanas pada bulan Mei kemarin, ketika kita melaporkan persiapan kita untuk musda dan seterusnya. Iya. Jadi kita sepakati, Pak Datu, kita sudah buat kerjasama dengan Kes Bangpol untuk meningkatkan sumber daya manusia di dalam hal pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini yang terdiri dari 4 konsensus. Dari mana kita sasar? Mula kita sasar dari PAUD, karena disitulah awalnya. Maka sekarang tim sedang bekerja membuat modul pemantapan nilai-nilai untuk anak-anak PAUD. Nah, ini mudah-mudahan awal rencananya tanggal 3 besok mau di launching, tetapi karena hari anak itu ditunda, maka insya nanti bulan Agustus juga kita akan launching modul itu. Kita sudah start modul dengan tim, mudah-mudahan itu selesai. Dan setelah itu rencana dari PKS kita dengan Kes Bangpol, setelah selesai modul itu kita akan memberikan TOT kepada satu orang-orang yang sudah belajar seperti kita ini. Ya, teman-teman Taplai ini sudah belajar 4 nilai kebangsaan itu, memberikan TOT pemahaman tentang itu. Kemudian kepada guru-guru PAUD. Jadi ada 2 tingkatan, ada yang kita sebut dengan master TOT, kemudian setelah master TOT adalah TOT. Karena IKAL sendiri tidak mampu juga bekerja sendirian, harus melibatkan banyak orang. Nah, itu sebabnya tadi teman-teman Taplai ini banyak, maka kita berdayakan. Dan kita berupaya mendorong
meminta kepada DPP masukkan dia sebagai peserta. Insya Allah Munas tahun depan di DPP, Munas Ikal tahun bulan Agustus tahun depan kita akan dorong itu perubahan ADRT supaya alumni apply yang akhir-akhir ini disebut dengan Ikapnas berkembang dengan baik dan dia adalah ujung tombak. Kalau yang PPRA ini kan ada syaratnya gitu. PPRA, PPSA ada syaratnya tertentu untuk masuk di situ. Dan juga kepada teman-teman saya katakan kepada alumni Apply, siapa yang berminat untuk ikut PPSA, ikut PPRA, kita rekomendasikan. Dan itu juga sudah bicara kami dengan Lemhanas. Baik, Ketua, dari pengalaman Ketua berhadapan dengan mahasiswa, Ya. apakah itu bisa digeneralisir bahwa pemahaman generasi muda itu memang tidak seperti yang kita harapkan untuk saat ini? Saya kira bisa karena pengaruh ini ya Pak, gadget ini. Nah, gadget ini yang mereka apalagi lebih familiar ini daripada yang lain. Ingat COVID 2020, lebih kurang 2,5 tahun kita melakukan pendidikan melalui ini tidak banyak memberikan manfaat yang untuk anak-anak kita. Tapi secara teknologi oke, akuin ini manfaat kita. Tapi secara pendidikan menurut kami jauh sekali. Dan itu saya rasakan juga, saya di perguruan tinggi. Ketika sebelum ada COVID kita belajar bertatap muka dengan mereka. Tapi setelah ada COVID kita bertatap online. Begitu selesai COVID, kita masuk lagi pada offline. Luar biasa. Apa yang kita tinjau selama online kemarin itu tidak banyak manfaatnya bagi dunia pendidikan. Walaupun sebagian orang mungkin bisa mengatakan, oh bermanfaat sekali. Tapi bagi saya yang saya alami, tidak banyak. Ketua, menurut sepengetahuan saya, Ketua itu adalah pengganti antar waktu. Ya. Dalam periode DPD IKAL Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2024 yang waktu itu menggantikan Profesor Pasbir M. Nur 2021. tahun 2021. Berarti 1 tahun berjalan. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Carlo. Saya dengar Profesor Carlo juga mau mencalonkan diri untuk kembali memimpin IKAL. Apa sebetulnya yang mendorong minat Profesor untuk kembali memimpin IKAL DPD Provinsi Sumatera Barat? Ya, makasih pertanyaannya teman. Pertama, ketika IKAL ini didirikan, saya masih ingat Juni 2019, Profesor Pasbir datang membawa mandat untuk membantu IKAL. Diskusi melalui WA, kemudian ada beberapa tokoh yang diundang, termasuk Brigjen TNI Gunawarman Dasiri, Mustar, beliau yang senior sekali. Insya Allah beliau akan hadir besok ketika kita musda. Beliau KRA, lupa saya KRA itu tahun 2000, dan beliau pernah bertugas di Lemhanas sekitar 7 tahun. Nah, dari itu disimpulkan dari keputusan rapat berapa kali pertemuan itu, putuskan Profesor Farbir sebagai ketua. Kemudian karena syaratnya waktu itu adalah KSB itu sama dengan syaratnya sekarang harus anggota biasa, maka saya didaulat oleh Profesor Pasbir waktu itu sebagai sekretaris. Kemudian bendaharanya adalah Destri Ayuda. Ya. Nah, dari itu ternyata bagi Profesor Pasbir umur beliau tidak panjang. Dan ketika masa COVID beliau meninggal bulan Mei 2021. Ketika beliau meninggal di Jakarta dan dikuburkan di Kerawang. Nah, ketika beliau meninggal ini dengan teman-teman pengurus, ini bagaimana? Bagaimana selanjutnya? Kita berkomunikasi dengan DPP. DPP mengatakan tidak boleh menambah orang dari luar dari pengurus yang 17 orang yang kita bentuk pertama. Tapi menyisip boleh, tapi tetap persyaratannya adalah yang anggota PPRA dan PPSA. Nah, itu pengurus sepakat menunjuk saya menjadi PAW. Dan itu terhitung bulan November tahun 2001. Malangnya pada saat itu COVID sedang luar biasa. Sehingga untuk bergerak saja kita sulit dihalangi oleh dengan ketentuan prokes yang ada. Nah, itu sebetulnya
Lalu Jadi Pak Carlo naik menjadi ketua, lalu Adinda Musfi yang sebelumnya ya di biro ya, di Bidang-bidang. bidang di bidang, kemudian menjadi menjadi sekretaris. sekretaris. Nah, setelah itulah kami dengan Pak Musfi ya berupaya, lalu kita berupaya. Nah, akhirnya dengan kerja keras kita, IKAL ini terdaftar di Kesbangpol ini Iya. sebagai ormas. Bapak ini berdua kan tokoh sentral IKAL nih di Sumatera Barat periode 1924. Apa saja yang sudah bisa diperbuat selama kurun waktu tersebut? Banyak hal Boleh sebetulnya. Atau Pak ya, oke, Dinda Musti mungkin menjawab boleh? mungkin ditambah Pak Susi ya. Ya, Prof. Banyak Budi. hal ya. Tapi betul yang terakhir-terakhir ini setelah kita terdaftar di Kesbangpol, baru kita bisa bergerak. Karena kita agak leluasa. Di prinsip dari IKAL, arahan dari Pak Ketua Umum, IKAL ini jangan meminta, berupaya untuk itu. Kita berupaya dengan kondisi-kondisi yang ada, lalu kita membuat PKS, lalu kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, yang lalu kemudian yang terakhir dengan Kesbangpol. Itu barangkali Mufti silakan masih ingat banyak hal yang kita lakukan. Ya, karena tugas saya sebagai sekretaris karena lembaga ini masih baru, ya memang yang pertama kita lakukan tuh itu adalah database alumni ya. Jadi karena ini penting menjadi apa namanya menjadi bagian organisasi, kita berupaya untuk melakukan itu. Tapi alumni anggota ini aktif ya? Sebenarnya Cukup aktif. aktif sebenarnya, karena begini, setahu saya di luar PPRA dan PPSA yang sebagian besarnya supply ya. Kalau kita lihat sumber daya alumni kita yang supply itu memang mereka yang punya peran-peran strategis di bidang mereka masing-masing dan di tempat mereka masing-masing gitu. Sehingga kemudian sebenarnya mengapa kemudian kita mencoba untuk membenahi database dulu supaya kita bisa memapping alumni kita ini ada di mana sebenarnya. Lengkap semua ya Bang, ada karena ada di birokrasi, banyak ya di birokrasi, kemudian juga jabatan-jabatan yang strategis di dunia usaha karena memang supply ini HIPMI terutama anak-anak teman-teman HIPMI mereka punya supply sendiri gitu. Kemudian jadi ormas-ormas tersebar gitu. Nah, inilah sebenarnya potensi-potensi besar yang kita miliki ketika kita mencoba untuk melakukan database organisasi teman-teman kita yang alumni itu. Kemudian kegiatan sosial juga kita ikut sebenarnya waktu kita dapat surat dari DPPIK untuk bantu banjir bandang Banjarnegara ya. Banyak erupsi Semeru. Semeru kita juga kirim. Kemudian di Pasaman Barat Buat rendang juga ya? Ya, kita kirim Kirim rendang. rendang. Untuk kemudian bencana di lokal kita di Pasaman Barat waktu itu kita juga kerjasama dengan lembaga sosial untuk melakukan trauma healing untuk anak-anak dan kita bantu juga di dapur umum dan lain-lain. Itu yang memang bisa kita lakukan karena memang seperti tadi Prof sampaikan ada keterbatasan-keterbatasan pasca Covid waktu itu kita lakukan. Iya. Dan terakhir itu ya menjelang musda ini alhamdulillah kita sudah punya sekretariat yang definitif di Kesbangpol setelah kita terdaftar di Kesbangpol sebagai lembaga ormasnya. Kemudian hari ini 3 minggu yang lalu ya kita sudah resmikan 19 Juni. Iya, 19 Juni kita resmikan di Kesbangpol ini sekretariat IKAL. Termasuk juga hari ini yang kita lakukan di klinik kebangsaan ini adalah bagian dari kerjasama Bagian dari kerjasama ya. yang kita lakukan. Jadi itu sebenarnya. Makanya saya berpikir tadi pertanyaan Bang Sarman untuk apa kemudian kita musda ini. Saya pikir pasca musda ini kepengurusan yang baru ini adalah menjahit semua potensi-potensi sumber daya yang dimiliki Iya. oleh alumni tadi itu yang bisa menjadi sebuah kekuatan besar yang akan kita Iya. lakukan ke depan untuk organisasi ini. Profesor Carlo, Ya. saya mendengar selentingan bahwa saat ini IKAL Provinsi Sumatera Barat sedang menyiapkan sebuah modul Ya. tentang wawasan kebangsaan yang diperuntukkan bagi anak-anak prasekolah. Kenapa yang menjadi sasaran itu anak-anak prasekolah? Apa alasannya, Prof? Ya, makasih. Tadi di awal sudah saya ungkapkan sebenarnya kenapa kita sasar anak-anak sekolah. Kalau anak-anak yang lebih dewasa dari segi fisiologi anak-anak yang saya dapat dari guru PAUD kemarin itu, pendidikan karakter itu memang harus dimulai dari bawah, dari anak PAUD. Kalau di rumahnya orang tua, di lain tempat lain ada di PAUD. Dan banyak orang-orang tua sekarang itu kan
memberi kesempatan sekolahnya anak-anak di luar rumahnya. Nah, PAUD ini Pak Man, secara fakta ya mungkin di mana-mana PAUD ini pendidikan yang paling bawah, tapi sepertinya terabaikan oleh pemerintah. Tidak ada pendidikan yang betul-betul di bawah ini. Yang ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, PAUD ini siapa ya? Akhirnya selama ini yang PAUD ini orang-orang yang mau, kadang-kadang gurunya, mohon maaf, Mohon maaf, Prof. ya, Tapi kita lihat bahwa pemahaman tentang kebangsaan itu kan bukan hanya PAUD, tapi mahasiswa pun sangat tipis ya, pemahamannya. Kenapa tidak eh, PAUD, SD, ya, SMP, dan kita pun sekarang kan tidak ada. Anak-anak kita tidak ada lagi belajar tentang ya, sejarah perjuangan bangsa, ya, pendidikan moral Pancasila, ya. dan kewiraan untuk di perguruan tinggi. Saya ulangi teman. Kenapa kita di bawah? Karena pendidikan karakter itu mulai di bawah. Kita beranjak di bawah dulu untuk terus ke atas. Ya, kita sadari di perguruan tinggi masih ada kewiraan, ada Pancasila. Tapi pada bawah tuh nggak ada. Nah, pemahaman konsensus dasar itu adalah konsensus yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita yang paling bawah itu supaya dia mengerti. Nah, dengan itu, dengan modul-modul yang kita sedang susun bersama tim, melibatkan orang-orang yang ahli di dalam pendidikan PAUD, insya Allah selesai, itu kita start dulu. Dan ini gerakannya betul, Pak. Setelah itu kita naik terus-terus ke bawah, ke atas gitu. Bukan naik ke bawah, sorry. Naiknya ke atas, sampai perguruan tinggi. Nah, kenapa perguruan tinggi belum kita sasar? Sebenarnya perguruan tinggi dengan adanya Padato, dengan adanya alumni KAL yang lain, bisa masuk ketika pertama dalam pengenalan kampus. Dan itu sudah kita lakukan sebenarnya dengan Ya, teman-teman. ya, Ya, LDT juga pernah. LDT kita sudah lakukan untuk Iya. perguruan tinggi. Nah, SMA ini belum. Kita mulai di bawah, mudah-mudahan itu meningkat, Pak. Nah, itu juga Pak pertanyaan Daman tadi, kenapa saya mau terus. Pertama, satu karena saya PAW. Program yang dibuat pertama kali itu adalah program yang digagas bersama dengan Profesor Pastir. Belum selesai kita lakukan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, itu rintian-rintian kita, itu perlu kita lanjutkan. Karena PAW belum ada musda. Jadi itu setuju. Dan mudah-mudahan musda hari ini, musda yang akan kita lakukan lusa, eh, untuk melanjutkan, saya bisa dilanjutkan. Baik. Dan betul Tapi Pak saya tadi. betul Iya. tambahkan dikit Prof yang SMA ini. Dulu kita sebenarnya sudah mendiskusikan dengan Kadis Pendidikan, bahkan kita merencana untuk mentapelekan adik-adik kita yang ketua OSIS di Sumatera Barat dan guru-guru keluarga, guru-guru apa namanya Prof? Guru Pancasila ya. Sudah. Cuman pada waktu itu secara mendadak terjadi pergantian kasus Ya, ya, Pak saya. di provinsi, sehingga Hmm. kemudian ini juga tidak lanjut. Tapi fondasi-fondasinya sebenarnya sudah kita bangun. Tapi Sudah gubernur dilakukan. mendukung ya. Dukung. Termasuk ini juga kan kita juga sudah terlibat dan insya Allah tahun ini akan terrealisasi kita sebagai lagi sedang menyiapkan sekarang kan itu pendampingan adik-adik kita yang pasti beraka. Tahun lalu kemarin sebenarnya sudah mulai juga itu, tapi akan direalisasi di tahun ini. Baik. Satu lagi Pak, tahun depan, Iya. insya Allah program yang kita sudah KSK, kita akan melaksanakan pendidikan apply di Sumatera Barat. Pak Gubernur sudah setuju, tinggal nanti digodok anggarannya di DPR. Kenapa? Ini ada pertanyaan lagi, kenapa kok kesini? Bayangkan, sekarang ini apply kan setiap tahun ada dilaksanakan oleh Lemhanas. Iya. Di maksimum 5 orang cuma dari Sumbar. Kalau 5 orang, 100 orang, kita butuh 20 tahun. Kenapa kita tidak lakukan di sini? Satu kali saja itu mencetak 100. Dan itulah kita harapkan anak-anak muda sekarang ini bisa cepat berkembang pemahaman apply dia itu. Dan dia akan menjadi generasi emas. Baik. Ya, makasih. Prof, satu lagi pertanyaannya. Ya. Di dalam syarat untuk mengikuti pemilihan ketua, kita ketahui bahwa ada penyampaian visi dan misi, dan kemudian harus mendapatkan dukungan tiga dari 3 suara ya, dari alumni PPRA atau PPSA. Tiga pendukung. 3 pendukung, 3 pendukung. Mungkin bisa Prof sebelum menyampaikan visi dan misi pada arena musda mungkin dapat sedikit dibuka di sini gitu.
Iya, Lemhanas ini kan organisasi, ada hierarki, ada DPP, ada DPD. Kita di dalam anggaran dan program kita merujuk kepada DPP. Visi dari DPP Lemhanas atau IKAL Lemhanas adalah terwujudnya persatuan dan kesatuan para alumni Lemhanas dalam pengabdian bagi kepentingan bangsa negara. Itu kita pegang dan itu kita lanjutkan dengan visi, dan tidak mungkin ketua membuat visi sendiri. Kedua, misinya membangun dan meningkatkan kebersamaan. Kemudian mengembangkan potensi pemikiran. Dan ketiga, mensilasasikan. Nah, mana yang kita prioritaskan? Menurut saya yang kita prioritaskan yang ketiga didahulukan. Karena inilah yang akan melakukan mencetak generasi-generasi masa akan datang. Walaupun ketiga-tiganya penting karena itu misi dari IKA. Tapi biasanya kan kandidat ketua itu memiliki sebuah eh, visi atau misi yang unggul. Biasanya kan begitu. Ya, Nah, ya kalau saya menurut itu meningkatkan, pertama meningkatkan eh, peningkatan kualitas dalam pemantapan nilai-nilai khususnya anggota. Nah tadi Musda ini Bapak Musfi katakan untuk konsolidasi. Maka kita tingkatkan juga di dalam kita internal baru kita keluar. Kemudian juga melaksanakan program-program yang sedang dilaksanakan, ya. yang sedang kita sudah lakukan PKE dan kita sudah lakukan sekarang, tapi belum selesai. Baik, Ya, terima kasih ya, Profesor Carlo. Saya ingin dengan Adinda Datuk Febi, doktor muda, Datuk juga masih muda, masih di bawah 50 tahun ini, dan kemudian sudah berpengalaman juga di tingkat nasional mengurus beberapa BUMN, dan kemudian sebagai alumni di PPRA ini masih hangat-hangatnya ini tahun 2022. Ya. Bagaimana Datuk melihat pemahaman berbangsa dan bernegara ini di Provinsi Sumatera Barat? Datuk kan tiap hari ini melihat bagaimana masyarakat kita ini. Ya, kita melihat ya, hari ini bagaimana fenomena ya Sumatera Barat menjadi perbincangan di level nasional. Kemarin saja Menko Polhukam menyampaikan Sumatera Barat dianggap ada beberapa daerah yang rawan pada pemilu kada yang akan datang. Tentu saja sebenarnya branding ini ataupun temuan ini bagi saya sepertinya kurang pas dilekatkan untuk Sumatera Barat. Dan ini harusnya kita bicara. Dan saya belum melihat atau kurang mendengar selama ini Ikal Sumbar mau pasang badan untuk persoalan-persoalan itu. Kita punya halus mendapat apa ya branding atau image yang negatif di level-level nasional dan itu harus disuarakan dari daerah. Ikal Sumbar harus bicara. Ini menurut pandangan saya. Yang kedua, saya melihat tentu saja dengan Indonesia Emas menuju Indonesia Emas 2045 ini adalah momentum bagaimana Gen Z dan milenial ini pendekatan-pendekatan kita yang sesuatu yang juga sesuai dengan kekinian. Artinya yang bisa dia terima sehingga nilai-nilai pemahaman kebangsaan, Pancasila, 4 fondasi dasar itu, 4 pilar itu bisa mereka terap dengan baik. Dan ini sebenarnya adalah seni ya. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita melakukan ikhtiar-ikhtiar sehingga pesan itu bisa masuk karena anak-anak sekarang nggak suka dengan model doktrin. Masuk di kelas seperti doktrin ini Undang-Undang Dasar 45 ini Pancasila ini uh, apa ya yang harus disampaikan di dalam kelas. Mungkin bisa saja kegiatannya seperti summer camp, camping, weekend, kemudian kita sampaikan pesan-pesan nilai kebangsaan. Itu satu. Tapi berarti Datuk tidak melihat adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan? Ya sebenarnya ATHG itu ancaman tentang hambatan gangguan. Coba kita lihat dari pilkada ke pilkada ya. Sumatera Barat ini pernah nggak kita yang sangat berbahaya sekali sampai tembak-tembakan, bakar-bakaran? Nggak ada. Cuma image yang dilekatkan terhadap kita sangat luar biasa. Kemudian bagaimana hari ini
nasional melihat hanya buat jalan tol aja nggak selesai-selesai di Sumatera Barat, ada apa sebenarnya gitu. Padahal saat kita mengalami musibah, bencana, dan ini adalah menyadarkan kita juga bahwa ternyata jalan tol itu perlu juga. Karena saat kita harus mengambil jalur Sitinjau Lawe macet, lewat Malala macet, baru orang ingat ternyata jalan tol itu perlu. Kalau kemarin kan bahasa narasi yang terbangun, itu apa jalan tol? Emang siapa yang mau pakai jalan tol? Tapi saat kita merasakan dampak akibat terhambatnya transportasi, itu menjadikan inflasi di Sumatera Barat. Jadi kasus bencana alam, rusaknya jalan, kita akan merasakan sampai akar tahunnya nih impact inflasi. Mungkin Daman sebagai orang Kadin juga sangat memahami lah bahwa dengan arus barang, arus orang itu terhambat, otomatis akan memunculkan inflasi di daerah kita. Jadi saya melihat adalah bagaimana hari ini kemampuan kita keberadaan IKAL ini harusnya lebih dirasakan dampaknya terhadap masyarakat banyak. Tapi Datuk sebagai nenek mama Ya, merasakan memang terjadinya abrasi pemahaman kebangsaan. iya. Itu secara nasional atau cuma Sumatera Barat aja? Saya Nasional. melihat ya, kalau kita bicara hanya Sumatera Barat tidak juga, nasional juga mengalami degradasi. Iya. Dan kita sebenarnya malu juga menyampaikan secara vulgar apa yang terjadi hari ini. Jangankan kita bicara tentang kebangsaan, bicara tentang rumah saja, ketahanan keluarga saja kita ini udah mulai babak belur. Kayak kemarin viral, bapaknya mencabuli anaknya sampai melahirkan. Padang Pariaman, Pak sama. Memalukan. Ini banyak sekali hal. Kemudian Iya. pamannya kepada keponakan. Jadi jangankan kita mau bicara tentang bangsa, orang dalam ketahanan keluarga aja kita sedang bermasalah ini. Artinya kita ini sedang tidak baik-baik saja. Makanya Iya. diperlukanlah langkah-langkah strategis. Bagaimana kita merespon semua kejadian-kejadian yang ada hari ini yang merupakan tantangan. Artinya tantangan buat kita semua dan tentu saja bersama-sama kita pikirkan apa solusinya untuk mencari jalan keluar. Ini tuh Pak Darman. Saya dengar Datuk kesibukannya sekarang keliling ke perguruan-perguruan tinggi Ya, membantu Lemhanas ya, untuk membuat prodi ketahanan. ketahanan nasional. Ya. Apa sasarannya tuh? Jadi begini, kita melihat kan tidak semua orang juga yang ingin belajar tentang ketahanan nasional itu mendapat tempat untuk pelatihan di PPRA atau PPSA. Sementara kita melihat prodi ketahanan nasional adalah salah satu jalan untuk mempercepat. Mungkin salah satu jalan juga bagi orang-orang lain yang ingin belajar. Apa sih ketahanan nasional itu? Makanya sekarang di Andalas bersama Deputi Kajian Strategik kita sedang membuka prodi ketahanan nasional ini dalam proses. Ya, mudah-mudahan semester depan mereka sudah bisa menerima mahasiswa baru. Kemudian di samping itu kita juga melakukan pendampingan untuk Universitas Hasanuddin (Unhas). Ya. Jadi ada 3 yang kita sasar. Yang pertama Tapi UI udah punya ya? UI sudah punya. Yang paling tertua itu UI. UI itu sudah hampir 40 tahun dia punya. Tapi ini programnya untuk S1, S2? Ini S2. S2 ketahanan nasional. Jadi kita harus melihat juga bagaimana ketahanan yang secara multi resilience. Hari ini kan berkembang ya. Ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan keluarga, ketahanan sosial, ketahanan budaya, itu artinya bagaimana TANAS sebagai pengembangan ilmu. Jadi itu yang lagi kita godok bersama teman-teman yang di Deputi Kajian Strategik. Ini alhamdulillah on the track ya. Unan mungkin besok juga Proprennya juga akan melakukan kunjungan dan untuk memfinalkan kira-kira apa-apa saja kendala sehingga dokumen untuk membuka prodi ketahanan nasional itu bisa segera diupload. Dan yang kedua di Unhas, yang ketiga di Untan. Jadi ada 3. Hari ini ketahanan nasional itu prodinya itu baru ada di UI sama di Unbrau. Brawijaya. Jadi baru ada 2. Sementara kalau di Unan, mereka tuh awalnya itu mendengar ketahanan nasional masih berpikir apa itu? Apa barangnya ini? Ini apa barangnya kan? Militer kayak ini gitu kan gitu kan. Nah, jadi kan begitu kita jelaskan bahwasanya ini ketahanan nasional itu tidak hanya bicara tentang pertahanan, tapi juga bicara tentang multi resilience. Jadi ini sebenarnya seperti saya juga. Saya disertasinya bicara tentang ketahanan pariwisata. Jadi bagaimana pariwisata itu menjadi salah satu pilar di ketahanan nasional. Nah, dalam temuan penelitian saya itu bahwasanya pariwisata itu memegang peranan sentral ya. Bagaimana dia menggerakkan ekonomi dan sangat cepat, tapi pariwisata itu juga rapuh. Pariwisata itu seperti etalase pupuk ya. Apa saja krisis, sedikit saja dia bisa juga
meruntuhkan pariwisata itu sendiri. Misalnya krisis keamanan, krisis bencana, krisis kesehatan, kemudian krisis politik, krisis ekonomi, terakhir krisis kepercayaan juga, krisis reputasi. Jadi kalau orang lihat seperti kemudian labor saya kemarin kebetulan Bali itu sebagai etalase. Kalau Bali itu banyak wisatawan asing yang bermasalah, image para wisatawan dunia Bali tidak aman. Kalau kita sudah di branding tidak aman, maka otomatis tekanan pariwisata kita juga terganggu. Dan itu ada kajiannya kemarin saya juga bagaimana kebijakan visa on arrival, Ya. ya hal-hal yang seperti itulah. Jadi hari ini UNAS sudah melihat itu. Oh, bicara ketahanan nasional ini tidak hanya pertahanan, tapi juga bicara tentang ketahanan pangan, ketahanan bencana. Itu kira-kira Pak Sarman yang lagi kita Baik, Datuk. bahas. Di suatu saat kita akan bicara lebih dalam tentang ketahanan pariwisata Oke. sesuai dengan disertasi yang Datuk Lakukan buat kemarin. untuk pengambilan gelar doktor. Ya. Tapi Datuk kembali ke masalah wawasan kebangsaan. Ya. Seperti yang disampaikan juga oleh Profesor Carlo, bahwa kita memang harus membuat suatu program tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kebersatuan, NKRI, Pancasila, dan kebinekaan kepada masyarakat kita. Sebagai nenek mama nih, Datuk kan nenek mama, nenek nama orang Minang. Program apa menurut Datuk yang paling pas untuk kita lakukan dengan nenek mama ini? Dengan memberdayakan nenek mama. Jadi tentunya begini juga, yang saya melihat ya ini potensi besar. Bagaimana IKAL kedepannya juga merangkul Elkam dan KAN. Jadi dengan Elkam dan KAN lah di sini kita bayoyo berterus terang kondisi-kondisi di masyarakat hari ini juga akan mengganggu kebangsaan kita. Bagaimana morality? Bagaimana kalau bapak juga mencabuli anak, pama itu kan artinya morality. Kalau morality orang per orang makin membesar menjadi komunitas yang saya jelas, itu mempengaruhi image kebangsaan. Wah ternyata Sumatera Barat itu ini begini. Tentu saja, inilah menurut saya yang sesuatu apa ya poin yang sangat strategis yang harus kita lakukan kerjasama IKAL dengan Elkam, kerjasama IKAL dengan KAN. Karena bagaimanapun tanggung jawab masyarakat itu bukan hanya pada kita di IKAL saja, tetapi bagaimana tanggung jawab ini adalah bagian tanggung jawab kita bersama. IKAL tentu harus mendorong itu, mencari peluang-peluang, menyambungkan, merajut, menjahit sehingga dia menjadi instrumen-instrumen yang baik. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan terhadap masyarakat khususnya di Sumatera Barat, bagaimana pemahaman kebangsaannya, NKRI-nya, kemudian kebinekaan itu bisa lebih baik. Baik, Datuk Febi Salam, Dr. Febi Salam Datuk Bangso. Saya dengar Datuk juga mau ikut dalam kompetisi menjadi Ketua DPD IKAL Provinsi Sumatera Barat. Datuk kan sudah berkiprah nih di tingkat nasional. Artinya orang Sumatera Barat melihat Datuk ini sudah menjadi tokoh nasional. Kenapa harus mau pulang kampung mengurus IKAL? Dan bagaimana visi dan misinya? Ya, jadi begini, Bang Sarman. Saya ini selaku alumni IKAL Lemhanas yang telah mendapatkan pendidikan, merasa terpanggil saat saya didatangi teman-teman pengurus menyampaikan kondisi IKAL kita seperti ini hari ini. Tapi saya sampaikan, kita juga harus berterima kasih kepada para pendiri IKAL di Sumatera Barat yang telah meletakkan fondasi-fondasi. Kalau memang melakukan percepatan, lompatan-lompatan itu harus kita lakukan. Kenapa tidak? Bukan artinya kita berbeda, tetapi bagaimana hal-hal yang selama ini ada, yang sudah terlaksana, yang belum maksimal, ke depan akan kita optimalisasi. Tentu saja ini bisa akan terlaksana kalau kita bersama-sama, tidak bisa kena saya sendiri, tidak bisa kena siapapun, tetapi adalah bagaimana alumni IKAL yang ada di Sumatera Barat menjadi satu kesatuan untuk
kejar ketertinggalan kita dibanding daerah-daerah lain yang ada ikalnya. Mungkin di sana pesertanya lebih banyak, tetapi hari ini adalah bagaimana kemampuan kepiawaian kita untuk mengelola sumber-sumber daya dengan cara-cara yang artinya yang sesuai dengan ADRT. Bukan kita harus melanggar ADRT untuk sebuah inovasi, tetapi kita harus melakukan inovasi-inovasi sehingga apa yang menjadi amanah di dalam visi misi IKAL Lemhanas itu bisa kita jalankan dengan baik Iya. di Sumatera Barat. Jadi begitu saya didatangi, saya terpanggil dan merasa bertanggung jawab untuk itu. Dan tentu saja saya mengapresiasi kerja teman-teman di SC telah berhasil membuat yang namanya pertandingan pakai persyaratan-persyaratan. Karena sebenarnya IKAL itu menurut hemat saya, karena saya juga ini mama tentu boleh kato, boleh aja di pembunuh, boleh kato di mau pakai. Tetapi karena itu yang dilakukan oleh SC, kita patuh. Karena pemahaman kita ini secara pelaku awam ini kita benar-benar komprehensif. Karena pemahaman kita ini komprehensif. Kita nggak mau aturan mainnya di SC yang Tapi untuk Yang musyawarah benar. dan mufakat kan tetap Nah, artinya begini, terbuka kesempatan. ya tentu terbuka. Tetapi ini kena dimulai Iya. oleh saya mengapresiasi Iya. dan itulah tugas SC sebenarnya. Padahal untuk levelnya di PPRA dan PPSA tidak boleh lagi melakukan cara-cara begitu. Udah duduk aja berunding. Itu ini gunanya untuk kebangsaan. Tapi karena itu diminta ya udah Iya, iya, aku iya. dan saya penuhi. Iya. Disampaikan kemarin tanggal 21 harus diserahkan. Saya pulang dari Jakarta, saya serahkan. 21 tanggal merah. Saya nggak bisa diserahkan di kantor, harus diserahkan. Ya udah, saya bilang begitu. Kan nggak Tidak mungkin. dibuat aturan sama SC, dia tanya Nah. pula, Prof udah berapa dapat dukungan? Jadi sebenarnya bagi kita ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua BDSC ataupun di Iya. levelnya, janganlah kita mana sini Nggak boleh gotok-gotokan. Iya. terbawa Benar. pada situasi yang seperti itu. Ini saya mohon maaf ya. Saya ini pimpinan partai politik 12 tahun saya ketua salah satu partai, kemudian saya jadi ketua partai lagi. Artinya ini cara-cara yang dilakukan oleh partai politik, tapi saya tidak mau IKAL itu ada begitu. Tetapi saya sangat memahami, saya ikutin loh aturan itu gitu loh. Jadi kenapa saya datang hari ini ketemu teman-teman, saya ingin sampaikan. Jadi kenapa? Tugas kita berat dari Sumatera Barat ini. Ini akan membuat faksi loh. Bisa saja saya atau bisa saja Prof. Carlo. Saya nggak mau begitu. Saya ingin lanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Carlo. Dan saya siap menerima arahan dari beliau untuk menjalankan ini. Kita ini kan sebagai eksekutor lah pelaksananya. Kan begitu. Beliau ini dengan cakrawala yang lebih tinggi sebagai profesor itu bisa melihat itu. Tetapi ada hal-hal yang harus kita pahami. Situasi kondisi yang tidak mungkin kita elakkan juga. Contoh hari ini, Wapres, anak muda. Tiba-tiba, Wapres anak muda. Semua, tapi anak mudanya milih gitu loh. Itu fakta gitu. Jadi artinya bagaimana kita merespon hari ini situasi global ataupun situasi nasional. Mudah-mudahan saja kehadiran saya dan Prof. Carlo itu juga artinya membuat kebaikan untuk DPD Kalsumbar. Jadi sekali lagi yang saya apresiasi itu SC berhasil membuat itu loh. Dan itu patuh loh gitu. Dan Prof. Cipu juga patuh gitu loh. Gitu loh. Itu. Saya baru kemarin datang gitu. Jadi sebenarnya yang kita apresiasi itu SC karena berhasil membuat pertandingan seperti itu, bukan begitu. Tapi ya udah, kita kan harus mampu memahami secara komprehensif, kemudian secara integral, sistemik dan holistik. Kalau ya aturannya udah kita serahin dan kita patuh itu, kita nggak melanggar jadinya. Gitu, Prof. Carlo. Pak Datuk, satu lagi Tapi ini pertanyaan. mungkin walaupun kemudian ada persyaratan dukungan untuk calon, itu mungkin persyaratan administrasi, tapi nanti pada pelaksanaan musdanya ya musyawarah aja, mungkin lebih pas gitu. Ya, musyawarah. Artinya Untuk- mungkin gini juga maksud SC, apakah calon ini dikenal atau tidak oleh peserta, mungkin itu. Baik, Datuk Febi. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Datuk Febi kan udah keliling Indonesia nih. Ya. Dan sudah melihat juga bagaimana IKAL di provinsi lain, gerakannya apa saja yang sudah dia lakukan. Nah, begitu Datuk melihat IKAL Provinsi Sumatera Barat, bagaimana menurut pandangan Datuk? Saya menyampaikan yang pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih ya pada pendiri IKAL, Al-Fatihah untuk Prof. Pasbir. Dan tentu saja apa yang telah dilakukan teman-teman hari ini adalah merupakan fondasi dasar
seandainya saya dipercaya tentu berkat nasihat, bimbingan dari Prof. Carlo juga ya, harusnya bahwasanya ada PR-PR yang mungkin harus kita tuntaskan supaya dia on the track. Nah, bagi saya ini adalah tanggung jawab. Karena belajar di IKAL itu menjadikan kita begitu ada pengurus datang menceritakan seperti ini kondisinya, saya terpanggil itu aja sebenarnya. Dan makanya saya juga serius kalau yang begitu, karena saya mengurus organisasi itu selalu serius. Pernah saya nggak serius. Dan memang karena bukan saya organisator saja, tetapi memang kalau di Sumatera Barat ini berorganisasi ini memang perlu kepiawaian kita melakukan uh, pendekatan ke semua lini. Karena bagaimanapun seandainya kita hari ini berharap ke Bangpol yang akan membantu kegiatan. Kan ini kan untuk umat, untuk kebangsaan. Tapi kan tidak juga anggota DPRD itu bisa memahami itu penting. Banggar itu tahu kalau ini perlu dilakukan. Ya dalam pikiran ngapain nih biaya-biaya begini begitu. Inilah perlu pendekatan strategik untuk itu, dan tentu saja kita berharap mungkin peluang-peluang lain bisa melihat everyone punya peluang untuk memberikan saran, semua orang juga berpikir, dan saya pikir keberadaan IKAL Lemhanas ini dengan kehadiran Pasek juga mampu mendata, itu adalah satu kemajuan awal. Dan tentu saja memang dari langkah-langkah awal itu yang perlu kita revitalisasi, kemudian kita inovasi sehingga terjadi percepatan. Harapan saya sebenarnya tentu lebih banyak orang Sumatera Barat atau orang Minang yang bisa ikut di PPRA dan PPSA. Karena ini juga akan membantu menambah jejaring. Artinya kita melihat, kita sedih juga kalau IKAL Taplay di Lemhanas itu hanya 5 data kita Sumatera Barat. Sementara kalaupun ada dari HIPMI berbayar, harganya juga cukup fantastis yang mungkin berat bagi orang untuk mengikuti. Tentu saja cara-cara ini yang kita adapsi, tentu saja inovasi-inovasi apa, misalnya kita lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk taplay itu dengan subsidi silang, sehingga kita hanya membiayai atau hanya membayar narasumber saja. Sehingga ini mungkin salah satu solusi. Kalau kita tunggu undangan dari Lemhanas, kita hanya kebagian 5 per tahun. Kalau kita berharap dari pemerintah daerah, kadang-kadang anggarannya baru akan diusulkan. Kadang bisa, kadang tidak. Tapi makanya inovasi-inovasi apa yang kita lakukan untuk mencapai target bagaimana percepatan penambahan peserta apply, kemudian bagaimana cara-cara lain untuk PPRA dan PPSA agar banyak tokoh masyarakat yang bisa ikut ya. Mungkin itu Pak Sarman, benar juga Baik, saudara sekalian, pada hari ini saya terutama merasa gembira dan banyak hal yang selama ini kita belum tahu tentang IKAL Lemhanas ini terungkap dengan jelas oleh kedua tokoh kita ini yang tanggal 24 akan bertanding serta bersanding menjadi ketua DPD IKAL Provinsi Sumatera Barat dengan program-programnya yang bernas dan tentunya akan bisa diimplementasikan di tengah kehidupan masyarakat. Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah bincang hampir 45 menit. Kita tutup pertemuan kita ini dengan mendengarkan closing statement dari ketiga tokoh kita ini. Mungkin kita mulai dulu dari Ketua Panitia Pelaksana Musda IKAL pertama Provinsi Sumatera Barat. Silakan Adinda. Terima kasih Musfi. Bang Sarman. Kita berdoa mudah-mudahan kegiatan kita tanggal 24 ini berjalan dengan baik, lancar, dan barokah itu aja. Profesor Carlo, silakan. Ya, terima kasih Zaman dan para pemirsa. Musda itu kewajiban organisasi sebagai institusi. ST sudah, seperti Pak Datuk katakan, sudah membuat hal-hal seperti ini. Kita berharap tidak perlu poting-poting, musyawarah mufakat, itu inti sebenarnya. Walaupun ST sudah membuat kata Pak Datuk bertanding. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak Datuk, silakan Pak Datuk. Terima kasih buat panitia yang sudah berhasil memanaskan situasi Musda IKAL. Dan kita berharap semoga acara kegiatan besok lancar, dan tentu saja apa yang akan kita lakukan adalah strategi dan inovasi ke depan, bagaimana kita bersama-sama bisa mengurus IKAL Lemhanas yang kita cintai dengan baik, dan tentu saja kita bisa berbuat lebih banyak lagi di tengah-tengah masyarakat.
bicarakan. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Adinda Musfi, terima kasih Profesor Carlo, terima kasih Dr. Febi Salam Datuk Bangso. Saudara sekalian, kita sudah sampai di penghujung waktu. Mudah-mudahan seminar kebangsaan dan Musda 1 IKAL Provinsi Sumatera Barat berlangsung dengan sukses dengan menghadirkan beberapa tokoh untuk menjadi narasumber. Mudah-mudahan ramai kegiatan kita ini dan kemudian kami menyampaikan maaf jika ada hal yang tidak berkenan selama bincang ini berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.